akan membuat sebuah topologi dengan menggunakan 3 switch dan 1 server. Dengan server ini memberikan IP DHCP ke tiap klien-kliennya. Oke, langsung saja siapkan komputernya. Di sini kita menggunakan 2 komputer pada tiap jaringan untuk simulasi pada Kisco ini. Lalu kita menggunakan switch 295024, hubungkan dengan kabel strike. Untuk portnya kita milih fast Ethernet 0, lalu port pada switch kita bisa menggunakan dari 0/1 hingga 0/24. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita telah memiliki tiga switch dan nantinya akan mempunyai jaringan yang berbeda-beda. Kita beri nama. Di sini misalkan gedung A dengan IP gateway 9268.1. Dan ini kita beri catatan ini sebagai gedung B dengan IP 9268.10.1. Lalu ini kita beri nama gedung C dengan IP 100.1. Oke, lalu kita masukkan server ke gedung A. Server ini nantinya akan menjadi server pusat memberikan IP DHCP pada klien pada ketiga gedung ini. Hubungkan server ke switch dengan menggunakan kabel strike. Oke. Lalu untuk menghubungkan dengan jaringan berbeda-beda ini, kita menggunakan sebuah router. Router yang kita gunakan yaitu router PTMT saja, agar portnya bisa kita tambah dengan keinginan kita. Untuk penambahan portnya, masuk ke router, ke physical, lalu pilih lalu drag pada bagian ini ke lubang-lubang pada kosong ini. Sebelumnya kita matiin dulu routernya. Oke, 3 sudah cukup karena kita menggunakan 3 switch. Hidupkan kembali. Hubungkan switch dengan router menggunakan kabel strike. Ini ketiga port yang telah kita pasang tadi. Di sini pada tiap portnya masih berwarna merah, karena kita perlu mengatur konfigurasi untuk ketiga gedung ini dapat saling terhubung. Untuk mengatur routernya, kita menggunakan sebuah laptop dengan kabel konsol. Oke, langsung aja kita atur. Buka desktop, lalu terminal, lalu pada bagian ini klik OK langsung. Untuk konfigurasi kita pilih no, agar konfigurasinya bisa dilakukan secara manual. Enter. Ketikkan perintah enable untuk masuk pada konfigurasi untuk masuk ke router. Lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita melakukan perubahan hostname. Kita beri nama hostname IF. Oke, di sini terletak ada perubahan.
Lalu kita pilih interface pada bagian sini. Interface-nya di sini ada FA0/0. Oke, kita masuk ke terminal laptop. Kita pilih interface FA0/0. Nah, di sini kita akan mengisi IP address-nya sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi. Sini ada IP address 1.1. Lalu isikan netmask-nya. Oke. Lalu kita hidupkan portnya dengan perintah no shutdown. FA0/0 telah aktif. Lalu exit. Lalu ketikkan perintah ini untuk menulis. Oke, konfigurasi sedang dibangun. Di sini terlihat perubahan. Pada titik ini telah berubah menjadi hijau, dan oranye ini menunggu refresh dari router ini. Tunggu beberapa saat lagi akan terlihat hijau. Nah, selanjutnya masuk ke server, baru atur IP pada server. Pada blok ketiga server kita sesuaikan dengan satu switch pada server ini. Di sini switchnya menggunakan gedung A menggunakan jaringan blok ketiganya T1. Untuk hostnya kita menggunakan 2 karena di host ini tidak boleh ada kesamaan agar tidak terjadi IP tabrakan. Oke, setelah IP pada server diatur, kemudian pada tab service DHCP-nya di on kan. Untuk pada name kita biarin ini, default gateway yang kita isikan pada IP gedung A. DNS yang kita kosongkan karena di sini kita tidak mengatur DNS server. Kita mulai start IP pada yang valid client mulai dari 3. Oke, langsung save, langsung menuju komputer klien, desktop, request IP address. Nah, DHCP request sukses. Di sini server berhasil memberikan IP DHCP-nya ke klien. Lalu ke komputer selanjutnya DHCP. Oke, sukses juga. Kemudian kita akan mengatur pada IP gedung B ini. Masuk ke terminal pada laptop. Lalu masuk ke konfigurasi terminal. Masuk ke interface pada gedung B. Di sini interface-nya di router FA1/0. Oke, A1/0. Kita atur IP address-nya sesuai dengan deskripsi yang telah kita buat. Oke, 192.168.1. Lalu atur netmask-nya. Oke. Lalu kita aktifkan portnya. Di sini port 1/0 telah berubah menjadi aktif. Titik merah telah berubah menjadi hijau. Enter. Di sini kita menggunakan perintah IP helper address untuk meminta IP DHCP kepada server gedung A, yaitu server pusat. Lalu perintah write untuk menyimpan pengaturan. Sip, pengaturannya telah dibangun. Titik merah telah berubah juga menjadi hijau, tandanya
router dan switch telah terhubung. Kemudian masuk ke server. Untuk mengatur DHCP nya, buat nama full name baru untuk DHCP pada gedung B. Di sini kita menggunakan namanya SS Pool untuk DHCP gedung B. Masukkan gateway-nya sesuai dengan router yang kita atur tadi. Lalu pada start blok ketiga, kita menggunakan jaringan IP10. Untuk start IP kita mulai dari 2 add. Oke. Lalu kita menuju ke klien, desktop configuration DHCP. Nah, di sini request-nya sukses. Lalu ke klien selanjutnya, sukses. Sebelumnya routernya kita tutup dulu terminalnya agar DHCP-nya berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya pada interface selanjutnya yaitu FA2/0. Untuk mengaturnya kita masuk melalui laptop, buka terminal. Oke, masuk ke konfigurasi terminal, konfigur terminal. Lalu kita masuk ke interface FA2/0. Oke, kita masukkan IP address-nya. Di sini pada gedung C kita menggunakan IP address dengan blok ketiga titik 100. Jangan lupa masuk ke netmask sekalian. Oke, pada ini error karena kita lupa masukkan netmasknya. Kemudian hidupkan port 2/0 dengan perintah no shutdown. Oke, 2/0 telah aktif. Kemudian untuk meminta DHCP ke server kita menggunakan perintah IP helper address atau biasa disebut DHCP relay 92.168.2. Oke, exit. Bukan perintah word untuk menulis dan konfigurasi telah dibangun. Jangan lupa tutup untuk menghindari error kembali. Buka server, tambahkan DHCP untuk gedung C. Beri namanya gedung C. Lalu isi gateway-nya 101, kemudian blok ketiganya 100, dimulai dari 2, add save. Oke, langsung masuk klien, desktop DHCP. Oke, di sini permintaannya sukses. Klien pada gedung C berhasil meminta IP DHCP dari server dengan servernya pada gedung A dengan blok 3.1. Lalu kemudian kita coba dengan pengirim paket data PDU atau bisa disebut PDU. Kita menggunakan mode real time, yaitu langsung progress dia membutuhkan refresh. Coba sekali lagi, sukses. Coba
coba dari klien gedung C ke server, sukses. Dari gedung C ke klien gedung A, pilot. Dia membutuhkan refresh, coba lagi, sukses. Oke, topologi kita berhasil dengan topologi kira-kira seperti ini. Cukup sekian video ini. Terima kasih.